Ketemu lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini pagi-pagi kita kedatangan subscriber dari kota Pakis, Mitsubishi Kuda diesel. Yang keluhannya itu mesinnya ginjal, suaranya pincang, tenaganya juga kurang dan ada sedikit overheat. Dan di sini setelah kita buka ada kebocoran oli, kebocorannya lumayan parah. Terus untuk suara mesinnya itu ada suara pincangnya, juga gedek mesinnya ya, kurang langsamnya kurang bagus. Kita coba dengarkan. Suaranya itu semacam ada yang tabrakan, bunyi gedek. Tapi kalau ditambah gas sedikit bunyi, tapi kalau gas besar enggak bunyi. Dan juga untuk suaranya itu ada kemereceknya di klepnya. Kayaknya ini setelan klepnya ada yang ukuran 50 atau 60 kayak yang kemarin. Yang setelan 300 itu ada yang ukuran 50-60, terlalu renggang ya lur. Ini kalau mesinnya sendiri udah ngobos. Nah, kata orangnya kalau minta diturunkan ya gak apa-apa diturunkan, tapi kita coba setel dulu, karena kalau bisa disetel biarkan bertahan 1 tahun atau enggaknya tidak-tidaknya 2 tahun, biar untuk mencari pulian. Karena ini mau Idul Fitri, jadi kita coba setel dulu. Dan untuk seal askrupnya katanya udah diganti sampai 3 kali masih bocor, dan ini juga masih bocor. Nanti kita cari tahu untuk penyebabnya. Oke lur, kita lanjut untuk eksekusinya biar tahu kerusakannya apa. Ini setelah kita buka untuk klepnya itu ternyata di sini sudah tidak ada capilnya ya. Ini capil di sini udah nggak ada seperti ini. Untuk kuda seharusnya ada seperti ini, karena ini seperti koinan yang bisa menyesuaikan untuk kemiringannya klep dan pelatuk. Tapi kalau yang dipakai topinya ini nggak ada, semuanya nggak ada, ini udah dilepas semua. Kalau ini nggak ada, nah ini nggak ada, itu setelan cepat berubah. Karena di sini ini yang pakai baut ini besinya itu besi agak lunak, tapi kalau yang ini pori-porinya padat dan keras, sehingga setelan klep itu tidak gampang berubah ya lur. Dan di sini ibaratnya itu ada fleksibelnya, bisa menyesuaikan dengan kemiringan klep sendiri. Jadi agar tetap permukaannya tetap rata dan setelan klepnya itu enak. Ini sudah dilepas semua, nanti kita ganti semuanya yang 8. Kemudian kita tes untuk suaranya apakah bisa berubah normal atau tidak. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak nanti kita cari lagi apa yang menyebabkan suaranya abnormal atau tidak normal. Nah, untuk timing belnya ini nanti yang bocor-bocor di bawah nanti kita perbaiki nanti setelah kita ketemu setel, kita ketemu suaranya, biar yang masalah yang besar dulu kita tanangi, kalau yang kecil belakangan aja, karena ini cuma ganti seal. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini udah kita ganti untuk setelan bautnya, kita ganti baru. Ini yang ori ya, ori Mitsubishi. Harganya di sini sekitar
berapa 35.000 per piece, tapi masih belum ori, tapi dari build quality-nya bagus. Warnanya juga bagus kayak orsinil, maksudnya untuk kekerasan besinya itu dilihat dari warnanya juga bagus. Setelah kita pasang, ini udah kita ganti, tadi udah kita lepas. Untuk rocker armnya tinggal kita setel dengan ukuran 30. Oke, kita lanjut dulu untuk penyetelannya, kemudian kita setel untuk suara mesinnya apakah ada perubahan atau tidak. Oke, lanjut dulu. Penyetelannya udah selesai ya, tinggal kita tutup untuk cover klepnya, kemudian kita coba hidupkan. Suaranya udah mendingan atau gimana, nanti kita coba lagi. Terus nanti kita ganti seal untuk askruk agar tidak basah sama oli. Tinggal kita cek sound atau kita hidupkan mesinnya, kita dengarkan dulu suaranya. Oke, mesinnya udah hidup ya lur, suaranya udah ada garingnya, udah enak, udah kering. Belum kita setel injection pumpnya. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang adalah ketika langsam dianya udah ada suara kayak pangkonnya itu bertabrakan. Kalau menurut analisa saya yang bunyi itu di puli askruk karena pulinya itu goyang-goyang, nggak stabil. Kita bongkar aja, nanti kita lihat apakah sepinya atau emang pulinya. Oke, kita cari suaranya, penyebab suaranya dulu. Ya lor, di puli di askruknya itu kocak yang tadi bunyi pas langsam, bunyi otok-otok. Nah ini untung aja gak bunyi, agak ada tekeknya. Kalau otok-otok tekek gitu mungkin udah ambrol dia. Ini cuma bunyi otok-otok aja. Ini nanti kita lihat yang kalah di askruk sepi atau di pulinya, kita bongkar dulu. Dan ini yang menyebabkan suara tadi langsam bunyi otok-otok, tidak langsam kayak semacam metal jalan atau piston tabrakan dengan klep. Nah ini. Oke, kita lanjut bongkarnya dulu. Sungguh ini pekerjaan yang sangat melelahkan ya lor. Ini tadi udah kita bongkar dan ada kocak di sini di puli askruknya. Ini sampai kemakan dikit dan ini udah kemakan banyak, sekitar 4 atau 0,50 ya. Nah ini penyebabnya adalah di sini bautnya tadi patah. Ini kita buka. Kemarin udah kalah sama bengkelnya, masih tetap dipertahankan. Yang ininya udah jeglong. Ini tadi ngetreknya beratnya minta ampun, pakai tracker tapi masih tidak bisa, harus dibakar, dipanasin pakai hot gun. Penyebab ini yang kalah itu sebenarnya cuma dari hal sepele. Dari ini dratnya udah mentok ke dalam, tapi ininya belum kencang, masih terlihat kocak. Jadi karena kurang pas waktu pengencangan dan tidak dicek, bautnya dimentokkan dan dratnya sudah mancep di dalam. Dikiranya udah
pas dan gak kocak, padahal ini kocak. Tadi yang bunyi itu yang goyang ini pas langsam. Untung untuk di sepinya dan di askruknya tidak kalah. Jadi kita pembongkarannya pakai radiator AC kita bongkar semua. Setelah itu nanti ini kita bersihkan, setelah ini dibor. Nanti ini kita bor, kita kerjakan perlahan-lahan. Kita bor nanti gimana caranya agar minim biaya dan juga nggak keluar biaya banyak ya. Nanti kita juga akan ganti timing bel besar dan kecil dan juga seal yang bocor ini. Tapi sebelum itu kita kerjakan ini dulu. Kalau untuk penyetelannya udah selesai, tinggal kita cari yang ini baut macet ini. Ini pun juga macet, nggak tahu kemarin pemasangannya gimana. Oke, kita lanjut dulu untuk pembersihannya biar kinclong. Ini masih belum bisa terkondisikan ya lur untuk bautnya karena sulit banget. Tadi sampai kemarin sampai malam nggak bisa keluar karena yang mentok itu dratnya itu mentok ke bagian dalam sini. Jadi yang ngancing itu dratnya. Kan biasanya kalau putus itu kepalanya, tapi untuk dratnya sendiri kan nggak terlalu, sudah tidak ada tekanan, biasanya itu kena. Tapi ini nggak, yang kencang itu dratnya udah mentok, jadi sulit ya. Ini nggak tahu nanti mau diakal bagaimana. Pokoknya pokoknya bisa dilepas untuk bautnya. Dan untuk bautnya udah kita belikan ori copotan. Kalau mesinnya udah kita bersihkan. Dan spare partnya juga udah kita belikan semua. Ini untuk spare partnya udah kita belikan semua. Ini timing bel besar, ini simpanan punya saya sendiri Koyo untuk seal askruk di balan kecil dan besar. Ini adalah ori dari Koyo KBS. Nggak tahu ini dulu harganya berapa. Terus ini seal askruknya punyanya TAF, punyanya Noken As TAF, tapi sama dengan seal askruknya punya L300. Kemarin yang ori punya L300 tidak ada, jadi ambil punyanya Daihatsu TAF ori. Untuk harganya sendiri seal askruk ori punyanya TAF 100. Terus untuk gear balannya ini juga kita belikan baru. Udah kita belikan baru dan ini yang bekasnya udah tidak layak. Ininya sudah kemakan. Jadi nanti kalau tetap dipaksakan menggunakan ini, bautnya ini tidak bisa kencang, terjepit oleh baut askruk dan bisa macet lagi. Dan ini ada tonjolannya ini. Nah ini udah ada, ini enggak ada. Dan ini bekasnya kemakan dari baut. Kalau untuk pulinya masih kita bubut. Untuk ini harganya gigi timing 200. Dan sama orangnya juga suruh ganti untuk master kopling. Master koplingnya pakai Saniko, tapi kalau kata orang Jawa Sakniko. Ini yang bagus ya lur. Nah ini yang bagus. Terus kita akan ganti untuk golor gasnya karena di sana sudah rusak. Untuk timing bel besar kita pakai ori, harganya 700. Kalau yang pendek ini original 300. Kemarin udah kita buka. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan dan membuka bautnya. Kita eksekusi dulu. Oke, semuanya udah terpasang dan juga dengan ini bautnya udah kita lepas. Ini kita dapat copotan, tapi di dalamnya masih ada sedikit, sekitar 1 cm putusannya, patahannya ada di sini. Tapi nanti kita akalin dengan pakai double ring, itu sudah cukup dan kuat karena masih banyak dratnya yang masuk.
Jadi kita akarin pakai double ring, yang penting keras dan tidak kocak di pulinya. Nanti ini terjepit semua oleh puli. Dan untuk pulinya ini udah kita tambah daging, barusan udah kita ambil di tukang bubut karena kemarin udah kehabisan, jadi mentok dianya. Nanti kita juga akan ukur berapa ring yang akan kita tambah. Oke, untuk selanjutnya kita pasang untuk timing belnya. Oke, udah terpasang semuanya dan di puli askruknya udah nggak kocak. Tinggal kita coba hidupkan tanpa radiator, tapi jangan terlalu lama ya. Apakah bunyinya itu masih otok-otok seperti biasa atau sudah sembuh? Tapi kalau menurut saya udah beres. Dari sini tinggal kita coba aja karena udah nggak kocak, udah kita benahin. Kita coba hidupkan. Oke, kita hidupkan dan cek suaranya ya. Oke, udah beres. Udah hidup ya lur mesinnya. Suaranya udah adem. Udah nggak ada kemlotoknya. Terus yang di bawah udah yang itu udah lancar, nggak oleng. Suaranya udah bersih, layaknya standarnya diesel. Tinggal kita setel, tapi karena nanti ini sih rencananya mau saya setel di injection pumpnya, takut karena mobilnya ngopos, takut nanti semakin cepat untuk turun mesinnya. Jadi kita setel standar aja dulu biar buat perjalanan. Takutnya nanti kalau setel seperti biasa malah cepat turun mesinnya, soalnya nanti terlalu besar. Jadi kita standarkan aja dulu, jadi nggak disetel BRI atau semacamnya seperti biasanya. Ini udah ngopos ya. Waduh. Kita coba dulu. Oke, udah normal ya lur. Untuk mesinnya sudah standar lagi, dari suaranya juga udah enak didengar dan juga mantap lah insya Allah. Tinggal kita nunggu orangnya, terus kemudian terima gaji dan terima kasih. Tinggal pasang ini, tapi kalau sudah pasang ini baru kita terima gaji. Wah, ini tadi juga lupa, belum dikencangin, kemudian kita starter keluar lagi olinya. Tapi sekarang udah nggak keluar, tinggal kita bersihkan. Oke lur, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor agar mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih.